Policy Brief berjudul Redesign Model Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penyetaraan oleh Novi Prawitasari, Maria Agustini Permatasari, Rustan Amarullah, Riki Nur Permadi, dan Tri Nur Aziza. Permenpan RB nomor 17 tahun 2021 merubah tatanan sistem birokrasi dan manajemen kepegawaian menjadi lebih ramping serta mengalihkan pejabat struktural ke jabatan fungsional. Alhasil, jumlah pejabat fungsional di daerah menjadi semakin banyak. Misalnya para pemangku JF analis kebijakan berikut. Dari gambar, terlihat bahwa di tahun 2020, jumlah analis kebijakan adalah 1.393 orang, lalu melonjak 266% atau sebanyak 3.713 orang di tahun 2022. Banyaknya jumlah JF peralihan ini menimbulkan masalah, yaitu pengembangan kompetensi JF menjadi tidak maksimal. Padahal, pengembangan setiap pegawai ASN merupakan hak dan kewajiban ASN, di mana pengembangan kompetensi bagi PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Dampaknya adalah terhambatnya karir JF hasil penyetaraan dan kebingungan JF dalam memahami tupoksinya. Tidak maksimalnya pemenuhan pengembangan kompetensi bagi pemangku JF hasil penyetaraan ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu pertama, keterbatasan anggaran untuk diklat fungsional yang harus dipenuhi, di mana dalam hal pengembangan pegawai, daerah tergantung dari skema pembiayaan APBD. Dari hasil wawancara dengan pemerintah daerah, menyatakan bahwa anggaran tidak cukup untuk mengirim atau mengadakan diklat dan hanya dapat mengakomodir 11 hingga 12 JF setiap tahun, dengan anggaran hanya sekitar 2 miliar untuk seluruh JF, ditambah lagi dengan adanya mandatori mendidik JF binaan Kemendagri. Contohnya di Kota Balikpapan, di mana terdapat 44 jabatan fungsional yang diisi oleh 237 orang JF penyetaraan. Jika disimulasikan pada 5 JF penyetaraan, maka asumsi awal kebutuhan anggaran pengembangan kompetensi yang dibutuhkan sebesar 452.484.000, ditambah lagi dengan bertambahnya tunjangan jabatan fungsional yang diperkirakan mencapai 30 hingga 40% dari belanja pegawai pada APBD. Kedua, terdapat JF yang masih memiliki kualifikasi pendidikan formal di bawah syarat kompetensi dasar, sehingga menyulitkan untuk dilakukan pengembangan kompetensi. Mengacu pada Permenpan RB nomor 17 tahun 2021, salah satu persyaratan dalam penyetaraan jabatan adalah memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diplomat 4. Ketiga, instansi pembina relatif belum optimal dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa belum semua daerah dapat dijangkau oleh instansi pembina JF untuk pendataan JF, sosialisasi dan pengembangan maupun pembinaan JF, terlebih pada beberapa nama JF yang baru pertama kali ada di daerah. Beberapa alternatif rekomendasi yang ditawarkan adalah 1. BKPSDM perlu melakukan pemetaan prioritas pelatihan dan pengembangan JF pada masing-masing perangkat daerah, terutama bagi JF yang harus memiliki sertifikasi di JF yang diampu. Koordinasi antara BKPSDM, instansi pembina, dan instansi asal juga harus dilakukan untuk memastikan pemetaan dan inventarisasi diklat yang diperlukan oleh JF tepat sasaran dan tepat waktu. Selain itu, pemerintah daerah perlu membentuk community of practice sebagai wadah JF untuk bertukar informasi dan menunjuk koordinator untuk masing-masing jenis jabatan fungsional untuk menjembatani kepentingan masing-masing jenis JF. 2. Instansi pembina JF harus mendesain model pelatihan dan pengembangan berbiaya murah, dapat berupa online learning portal, e-learning, mobile learning, hingga blended learning. Instansi pembina JF juga dapat berkoordinasi dengan instansi pembina JF lainnya untuk menggabungkan pembekalan jenis fungsional yang serumpun dengan yang ada di kementerian atau lembaga lainnya. Pembina JF juga perlu mendorong pelaksanaan model pembiayaan diklat atau pengembangan kompetensi JF hasil penyetaraan melalui DIPA instansi pembina JF. Misalnya seperti penyelenggaraan diklat revolusi mental yang diselenggarakan oleh lembaga administrasi negara di mana pembiayaannya langsung dari DIPA-LAN. Ketiga, Kemenpan RB perlu memberikan penghargaan kepada instansi pembina JF terbaik dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi. Hal ini agar para instansi pembina terpacu untuk meningkatkan jumlah capaian pejabat fungsional yang telah didiklatkan serta kualitas alumni pelatihannya. Ketiga alternatif solusi yang ditawarkan dapat dilakukan secara simultan dengan koordinasi aktif antara BKPSDM, instansi pembina JF, dan instansi asal JF penyetaraan, yaitu melakukan mapping prioritas dan inventarisasi kebutuhan diklat,
redesain model pengembangan kompetensi yang berbiaya murah, serta pemberian penghargaan kepada instansi pembina JF. Policy Brief berjudul Memoles Analis Kebijakan Hasil Penyederhanaan Menjadi Profesional, kami ajukan sebagai rangkaian dari kumpulan Policy Brief Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Daerah dan ditujukan kepada LAN, kementerian lembaga lain yang berkaitan, serta pemerintah daerah. Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya penyederhanaan birokrasi dan salah satunya dilakukan dengan memangkas struktural menjadi 2 level dan memperkuat jabatan fungsional. Pasal 9 ayat 2 Permenpan nomor 25 tahun 2021 menjelaskan bahwa unit organisasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi adalah yang berkaitan dengan tugas fungsi penyusunan kajian, analis, serta penyiapan dan perumusan kebijakan. Pengangkatan JA ke JF disesuaikan dengan JF yang serumpun atau mendekati tugas dan fungsi administrasi sebelumnya. Maka analis kebijakan adalah jabatan fungsional yang menggambarkan karakteristik jabatan fungsional yang dimaksud. Masifnya perpindahan jabatan struktural ke jabatan fungsional secara langsung menyebabkan jabatan analis kebijakan menjadi favorit pilihan jabatan. Di tahun 2020, jumlah analis kebijakan se-Indonesia mencapai 1.393 orang, dan di Februari 2022 naik menjadi 3.713, di mana analis kebijakan hasil penyetaraan berjumlah 2.567 orang. Dengan kuantitas yang melimpah di beberapa daerah, pada akhirnya jabatan analis kebijakan mengalami surplus. Menjadi permasalahan selanjutnya adalah ketika surplus dari sisi kuantitas ini tidak diimbangi juga dengan surplus dalam kinerjanya. Merujuk pada hasil FGD dengan beberapa pembina kepegawaian di daerah, didapati bahwa cukup banyak pengampu JF analis kebijakan hasil penyederhanaan yang belum mampu memahami tugasnya dan belum bekerja sesuai dengan tugas barunya. Untuk bisa segera mengakselerasi kinerja pada jabatan baru sebagai seorang analis kebijakan, kami menawarkan rekomendasi berupa 1. Kelompok inisiatif belajar mandiri bagi analis kebijakan. Kebijakan ini dapat berjalan namun tetap dalam arah yang terstruktur dalam memenuhi 3 hal, yaitu meningkatnya literasi dan pemahaman terhadap aturan kebijakan JFAK yang baru mereka duduki, mendorong perubahan cara berpikir kritis dari JA ke JFAK, dan munculnya inisiatif mandiri untuk mulai berkinerja dan mengembangkan kompetensi sesuai lingkupnya. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka selanjutnya bersama-sama menyusun 5 langkah strategis, yakni menetapkan perencanaan program, menetapkan tujuan yang akan dicapai dengan adanya JFAK, desain program pembelajaran agar JFAK memberikan kontribusi nyata bagi unit kerja masing-masing, menetapkan berbagai aktivitas kerja nyata di unit kerja, menetapkan kriteria dan strategi evaluasi agar kinerja JFAK dapat terukur dan memberikan dampak bagi kemajuan unit kerja masing-masing. Rekomendasi kedua adalah model orientasi dan pengenalan jabatan fungsional, khususnya analis kebijakan. Model ini sebetulnya layaknya ospek. Berbeda dengan pelatihan yang bersifat formal, maka model ini dapat segera mulai dilakukan oleh organisasi. Organisasi harus menyadari perubahan yang terjadi dan perlu melakukan perubahan pendekatan pengelolaan para pejabat fungsionalnya. Oleh karena itu, dalam policy brief ini juga diberikan saran alternatif solusi langkah kebijakan dengan menerapkan 8 tahapan kontekstual organisasi, antara lain mulai membangun dan memperkuat hubungan secara offline dan online, mulai menjalankan peran sebagai coach dan mentor, membantu para JF analis kebijakan untuk fokus membangun hubungan dan jaringan baru dengan instansi pembina dan para stakeholder terkait, menyiapkan panduan dan pedoman lengkap dari A sampai Z terkait JF yang ada di organisasi. Khusus JF analis kebijakan, pedoman lengkap sudah ada, tinggal disosialisasikan melalui inisiatif organisasi agar sampai dan dipahami oleh para JF analis kebijakan hasil penyetaraan. Menyiapkan dukungan organisasi, baik bersifat finansial melalui anggaran program dan kegiatan, infrastruktur, fasilitas, dan kelengkapan kerja bagi para JF, memberikan kejelasan prioritas dan ekspektasi capaian kinerja yang harus diraih oleh para JF analis kebijakan dalam mendukung semakin meningkatnya kinerja organisasi. Memberikan apresiasi bagi para JF hasil penyetaraan yang mampu melakukan transisi dan beradaptasi dengan cepat, serta berinisiatif memberikan pendampingan bagi teman-teman JF lainnya yang masih belum bisa fokus di jabatan barunya. Dan terakhir, memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan instansi pembina dan dengan instansi terkait lainnya dalam membuka kesempatan percepatan pengembangan kompetensi bagi JFAK. Mengingat tingkat urgensinya, maka kedua alternatif solusi tersebut dapat dijalankan dengan skema jangka pendek untuk model orientasi dan pengenalan jabatan fungsional dan jangka menengah untuk kelompok inisiatif belajar mandiri.
Menggiatkan peran instansi pembina dalam merangkul pejabat fungsional hasil penyetaraan merupakan tulisan dari Tri Nur Aziza, Rustan Amarullah, Fani Heruwismono. Polisi brief ini ditujukan kepada instansi pembina jabatan fungsional, Kementerian Pan-RB, dan pemerintah daerah. Dalam pendahuluan disampaikan bahwa penyetaraan JA ke JF telah terlaksana dan masih berproses. Namun, mengingat waktu pelaksanaan penyetaraan yang tergolong pendek, serta terbatasnya pilihan JF, maka pengangkatan disesuaikan jabatan fungsional yang serumpun atau mendekati tugas dan fungsi administrasi sebelumnya. Hingga akhir 2021, penyetaraan jabatan mencapai 65,79%. Dari 8 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 44-62 jenis JF. JF paling populer adalah analis kebijakan dan perencana. Identifikasi masalah. Penyetaraan JA ke JF yang berlangsung singkat memunculkan masalah belum optimalnya JF penyetaraan dalam menjalankan perannya. Hal ini disebabkan JF hasil penyetaraan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan terkait tugas dan fungsinya. Pemerintah daerah mengalami keterbatasan jangkauan koordinasi, konsultasi, dan komunikasi dengan instansi pembina JF, terutama pada JF yang baru ada di daerah. Penyebab lainnya, beban tugas instansi pembina JF semakin meningkat seiring pertambahan jumlah JF penyetaraan. Alternatif solusi. Sembari menunggu penyesuaian kebijakan terkait pengelolaan serta pembinaan JF oleh Kemenpan RB dan juga BKN, beberapa alternatif solusi yang ditawarkan. 1. Pelibatan Pemda secara partisipatif dalam percepatan penyelesaian penyesuaian substansi pengaturan JF yang sesuai dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup pemerintah daerah. Hal yang dapat dilakukan melibatkan secara aktif Pemda untuk mengidentifikasi butir-butir kegiatan yang sesuai dengan substansi JF dan melakukan piloting role model awal daerah yang sudah mampu melakukan penyesuaian butir kegiatan. 2. Mengakselerasi penguatan kompetensi JF hasil penyetaraan melalui perluasan media sosialisasi dan pembinaan dengan cara umum, webinar atau diklat, dan cara khusus diklat kelas khusus. Pembentukan Community of Practice COPJF dengan membuat grup WA yang memudahkan komunikasi, sharing informasi, dan saling memotivasi. Menyusun buku Q&A berisi keterpaduan informasi dan respon awal instansi pembina JF seputar permasalahan umum dan kasuistik JF penyetaraan. Mendorong dibentuknya perwakilan pembinaan JF Duta Ambasador di daerah yang dibekali berbagai hal teknis dan administratif untuk memudahkan komunikasi dan pembinaan awal. Peran aktif organisasi profesi membantu memperluas jangkauan sosialisasi, penyampaian informasi, dan peningkatan kapasitas pemangku JF hasil penyetaraan. Rekomendasi, mengingat tingkat urgensinya, kedua alternatif solusi tersebut dikategorikan mendesak, sehingga direkomendasikan agar kedua alternatif solusi tersebut perlu dilakukan secara simultan, sembari mempercepat penyelesaian penyesuaian substansi pengaturan JF yang baru dengan melibatkan pemerintah daerah secara partisipatif. Juga dilakukan upaya akselerasi peningkatan kompetensi pemangku JF hasil penyetaraan. Policy brief selanjutnya dengan judul Membangun Sistem Kerja Ideal di Pemerintah Daerah merupakan hasil tulisan dari Riki Nur Permadi dan Novi Prawitasari. Policy brief ini ditujukan kepada Kementerian Pan-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Peraturan Menteri Pan-RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi menekankan pada aspek kolaboratif dan dinamis. Tentu penyesuaian sistem kerja ini membawa perubahan mendasar bagi metode dan cara kerja ASN, serta menarik ASN untuk keluar dari zona nyaman. Penyesuaian sistem kerja baru menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil fokus group discussion yang dilakukan terhadap 25 kabupaten kota di Indonesia, menyimpulkan bahwa masih banyak ASN di lingkungan pemerintah daerah yang merasa kebingungan
dan belum paham akan esensi dari penyesuaian sistem kerja baru. Kondisi ini tentu berdampak pada tidak optimalnya penyesuaian sistem kerja baru di lingkup pemerintah daerah. Disahkannya Permen Pan RB nomor 7 tahun 2022 seharusnya dapat menjadi pelecut bagi birokrat agar mampu memberikan kinerja terbaiknya bagi kemajuan bangsa. Namun, implementasi di lingkungan pemerintah daerah tampak berbanding terbalik dengan apa yang telah ditetapkan. Muncul berbagai macam persoalan, baik dari sisi kesiapan perangkat daerah dan ASN, hingga kesiapan SPBE yang masih belum maksimal. Sosialisasi Permen Pan RB nomor 7 tahun 2022 juga dianggap masih minim bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah, yang berimplikasi pada ketidaksiapan ASN pemerintah daerah untuk dapat segera beradaptasi dengan sistem kerja baru. Kemudian, belum terbentuknya paradigma tim kerja dalam mendukung kolaborasi antar unit organisasi. Sedangkan dalam aturannya, sistem kerja baru menekankan pada aspek kolaborasi berbasis tim kerja. Selanjutnya, belum adanya panduan teknis sebagai pedoman untuk melakukan penyesuaian sistem kerja membuat sebagian pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut, terutama dari Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPBE memegang peranan penting dalam mendukung sistem kerja baru di instansi pemerintah. Tetapi, banyak instansi pemerintah daerah yang masih terkendala dalam memanfaatkan SPBE. Berdasarkan Kepmen Pan RB nomor 1503 tahun 2021 tentang hasil evaluasi SPBE tahun 2021 menyebutkan bahwa hanya ada 3 pemerintah kabupaten yang mendapatkan predikat sangat baik. Disusul 90 pemerintah kabupaten kota berada pada peringkat baik. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 76,2% atau 298 instansi pemerintah kabupaten dan kota masih menyandang predikat kurang dan cukup. Penerapan sistem kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Pan RB nomor 7 tahun 2022 sejatinya harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan performa birokrasi pemerintah pusat maupun daerah. Berikut beberapa alternatif solusi yang dapat diadopsi terkait dengan sistem kerja baru. Pertama, penetapan kabupaten kota sebagai pilot project penerapan sistem kerja sebagai bagian dari upaya untuk mematangkan konsep sistem kerja di dalamnya. Pilot project merupakan suatu instrumen kebijakan yang diterapkan untuk memperkenalkan ataupun menguji praktik dan konsep dari sebuah kebijakan. Selain itu, adanya pilot project juga diharapkan dapat memberikan input dalam penyempurnaan sistem kerja ke depannya, karena kompleksitas birokrasi di daerah yang berbeda-beda. Kedua, penyusunan pedoman pelaksana sistem kerja sebagai acuan baku dalam praktik penyesuaian sistem kerja di pemerintah daerah. Panduan pelaksana dan panduan teknis tersebut dapat memuat langkah-langkah bagi pemerintah daerah dalam penyesuaian sistem kerja. Ketiga, pemenuhan dan pengembangan talenta digital sebagai ujung tombak dalam mengawal penerapan SPBE di instansi pemerintah daerah. Faktor sumber daya manusia di bidang TIK memegang peranan paling penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Keempat, penyempurnaan aplikasi berbagai pakai yang telah dicanangkan juga harus mengakomodir masukan dari tiap-tiap daerah atau bottom up karena permasalahan di daerah yang sangat kompleks dan berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lain. Berdasarkan beberapa alternatif solusi yang telah dijelaskan, maka penulis merekomendasikan untuk menyusun pedoman pelaksanaan atau teknis terkait Permen Pan RB nomor 7 tahun 2022. Ini dilakukan untuk memberikan acuan teknis bagi pemerintah daerah dalam menjelaskan sistem kerja baru. Rekomendasi selanjutnya adalah pelaksanaan pilot project sistem kerja baru di lingkungan pemerintah kabupaten kota. Tujuan pelaksanaan pilot project adalah untuk mendapatkan feedback dan masukan dari pemerintah daerah terkait dengan penyempurnaan sistem kerja. Penentuan kabupaten kota sebagai pilot project penyesuaian sistem kerja dapat merujuk pada pemerintah kabupaten kota dengan hasil evaluasi SPBE berpredikat sangat baik atau baik. Policy brief selanjutnya dengan judul Membangkitkan Motivasi Kerja Pejabat Fungsional, hasil penyetaraan merupakan hasil tulisan dari Dewi Sartika, Maya Hayati Kusumaningrum, dan Maria Apesari.
Policy brief ini ditujukan kepada pemerintah daerah. Salah satu penjabaran kebijakan penyederhanaan birokrasi adalah melalui Permenpan dan RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Melalui kebijakan ini, pejabat administrasi pada level eselon 3 ke bawah diangkat ke dalam JF melalui penyesuaian pada JF yang setara. Waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan penyetaraan adalah kurang lebih 2 tahun. Namun, sebagian besar pemerintah daerah masih terkesan wait and see, sehingga hampir sebagian besar pemerintah daerah melakukan pelantikan jabatan fungsional di akhir waktu, yakni akhir Desember 2021. Dengan beragamnya kapasitas pemerintah daerah, serta minimnya waktu yang tersedia, maka penyetaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini tentu menyisakan banyak persoalan. Salah satunya adalah menurunnya motivasi pegawai JF hasil penyetaraan. Berangkat dari hal tersebut, masalah yang diangkat dalam policy brief ini adalah demotivasi JF penyetaraan pasca penyetaraan. Isu tersebut dirasa penting untuk segera dicarikan solusi mengingat demotivasi pegawai dapat berdampak terhadap menurunnya pencapaian kinerja organisasi. Menurut beberapa pakar, ada banyak aspek yang menjadi sumber motivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. 3 di antaranya adalah kognitif, self-efficacy, dan kompensasi. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka aspek-aspek yang mempengaruhi motivasi kerja JF hasil penyetaraan dari data yang didapat dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada aspek kognitif, mayoritas JF hasil penyetaraan berdampak bahwa mereka tidak dapat fokus mengejar angka kredit karena tugas dan fungsi yang mereka jalankan masih didominasi oleh tugas struktural. Selain itu, JF hasil penyetaraan juga merasa belum familiar dengan poin-poin tugas sebagai pejabat fungsional, sehingga memiliki kesukaran dalam menyusun sasaran kinerja pegawai. Aspek self-efficacy menjadi salah satu elemen turunnya motivasi kerja JF penyetaraan, karena skema penyetaraan JF banyak yang belum mempertimbangkan kualifikasi pendidikan pegawai. Tidak hanya pada jenis latar belakang pendidikan, ketidaksesuaian juga terjadi pada tingkat pendidikan. Di antara beberapa pejabat pelaksana eselon 4 yang disetarakan, masih banyak yang memiliki tingkat pendidikan diploma R3 dan SLTA. Yang tidak kalah menarik adalah dalam Permenpan RB nomor 17 tahun 2021, dijelaskan bahwa JF hasil penyetaraan wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 tahun sejak diangkat dan dilantik dalam JF. Sehingga hal tersebut dianggap memberatkan bagi pegawai penyetaraan JF baik dari sisi waktu dan biaya. Pada aspek kompensasi, tunjangan jabatan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi motivasi kerja JF hasil penyetaraan. Saat ini, JF hasil penyetaraan masih memperoleh tunjangan jabatan struktural yang notabene lebih rendah dari tunjangan JF. Selain itu, perbedaan besaran tunjangan antar jabatan fungsional akibat perbedaan kelas jabatan juga menjadi isu yang mereka soroti karena menimbulkan kecemburuan antar jabatan fungsional. Bertolak dari masalah yang ada, policy brief ini memberikan beberapa alternatif solusi. Pertama, pemerintah daerah agar segera melakukan identifikasi kesesuaian kualifikasi dan kompetensi jabatan fungsional serta pemetaan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Langkah ini didasarkan pada SE Kemendagri yang memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan penataan jabatan fungsional. Alternatif solusi kedua, untuk mengatasi keterbatasan jabatan fungsional, maka top manajemen di masing-masing perangkat daerah dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari tim-tim kerja. Hal tersebut dilakukan untuk membantu pejabat fungsional dampak penyetaraan dapat beradaptasi dengan transformasi budaya kerja yang baru, serta untuk menghilangkan istilah fungsional rasa struktural. Alternatif solusi ketiga, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di daerahnya atau daerah sekitarnya untuk membentuk kelas akselerasi peningkatan kualifikasi pendidikan ASN melalui pendidikan formal. Alternatif solusi keempat, perlu dilakukan perubahan atau penambahan program prioritas pembangunan daerah dengan menjadikan pengembangan kompetensi ASN sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Dengan begitu, pencapaian strategi pemerintah daerah terhadap pengembangan kompetensi JF hasil penyetaraan dapat dilakukan dengan segera dan terukur.
Alternatif solusi kelima, seluruh pejabat fungsional hasil penyetaraan perlu mengikuti masa orientasi yang berisi pengetahuan tentang jabatan fungsional yang diembannya serta budaya kerjanya. Alternatif solusi kelima, setelah melakukan pemetaan dan penempatan ulang pejabat fungsional berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyesuaian tunjangan jabatan ini tentunya juga harus diikuti dengan perbaikan sistem pemberian tunjangan kinerja pegawai, di mana aspek kinerja dijadikan salah satu indikator pemberian tunjangan kinerja. Melihat tingkat urgensi serta kemungkinan waktu pelaksanaan, maka alternatif solusi yang ditawarkan dapat terbagi ke dalam dua kategori, yakni jangka pendek dan jangka menengah. Rekomendasi yang dapat dilakukan dalam jangka pendek dan bersifat segera adalah pertama, pemetaan kembali kebutuhan JF di daerah. Dikarenakan tenggat waktu yang diberikan Kemenpan adalah sampai dengan akhir tahun 2022. Kedua, membentuk tim dan kelompok kerja untuk menjamin tugas dan fungsi organisasi dapat tetap berjalan dan pelayanan publik tetap dapat diberikan secara optimal. Ketiga, melakukan masa orientasi bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan untuk mengurangi kultur shock JF hasil penyetaraan. Selanjutnya, rekomendasi yang dapat dilakukan dalam jangka menengah ada dua, yakni menjadikan pengembangan kompetensi ASN sebagai prioritas pembangunan daerah, serta membentuk kelas akselerasi peningkatan kualifikasi pendidikan melalui beasiswa daerah. Hal ini dilakukan agar percepatan peningkatan kompetensi bagi jabatan fungsional hasil penyetaraan sesuai dengan kompetensi yang harus dimilikinya dapat segera dipenuhi. Selanjutnya, Policy Brief berjudul Penguatan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi, Sebuah Upaya Mitigasi Masalah oleh Tri Wahyuni, Kemal Hidayah, dan Maya Retnosari. Policy Brief ini ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi, ditemukan berbagai persoalan yang melingkupinya. Komunikasi yang belum efektif, sumber daya yang belum mempresentasikan jabatan baru, sikap implementator dalam melaksanakan kebijakan, serta perubahan struktur birokrasi merupakan unsur yang dapat melemahkan proses penyederhanaan birokrasi. Permasalahan yang tidak mendapatkan respon cepat dapat berdampak pada terhambatnya implementasi kebijakan dan ketidakoptimalan para pejabat fungsional hasil penyederhanaan dalam berkinerja. 4 dimensi permasalahan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dikemukakan Edward III, yaitu: pertama, komunikasi. Penerapan kebijakan penyederhanaan birokrasi dirasakan berlangsung sangat cepat. Dalam kecepatan penerapan kebijakan, sosialisasi secara intensif harus dilakukan. Kementerian yang menaungi kebijakan penyederhanaan birokrasi pasti telah melakukan sosialisasi. Namun, intensitas dan subjek sosialisasi harus lebih diperluas. Harus dilakukan hingga ke level pejabat yang terdampak. Kecenderungan selama ini, sosialisasi dilakukan di level pimpinan. Oleh karenanya, perlu komunikasi yang intensif terkait pola sosialisasi, terutama di lingkungan pemerintah daerah yang pejabatnya banyak terdampak. 2. Sumber daya. Diangkat otomatis berdasarkan jabatan, membuat manajemen jabatan fungsional hasil penyederhanaan birokrasi belum dilaksanakan secara profesional. Kegiatan in-house training dapat diagendakan bagi sesama pengampu jabatan fungsional, baik dari hasil penyederhanaan birokrasi dan fungsional reguler untuk saling bertukar ilmu dan kolaborasi dalam menghasilkan output kinerja. Ketiga, sikap implementator. Kebijakan penyederhanaan birokrasi berlaku bagi semua KL Pemda di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali. Namun, dalam prakteknya, masih ada daerah yang belum melakukannya. Ketidakseragaman dalam memicu rasa ketidakadilan untuk Pemda yang masih belum melaksanakan kebijakan tersebut dapat diberikan sanksi agar tidak menyebabkan demotivasi bagi daerah lain yang sudah jatuh bangun dalam proses penyederhanaan birokrasi. 4. Struktur birokrasi. Struktur organisasi banyak menimbulkan kebingungan di lapangan karena para pejabat hasil penyederhanaan birokrasi masih bekerja dengan struktur yang lama, namun dengan jabatan yang berbeda. Penataan struktur perangkat daerah harus segera disesuaikan agar dapat menyesuaikan dengan jabatan baru yang ada di dalamnya.
Sistem kerja baru juga harus segera ditindaklanjuti agar mudah terimplementasikan. Berikut beberapa alternatif solusi kebijakan yang dapat dipakai. Yang pertama, sosialisasi secara intensif. Sosialisasi masih harus dilakukan untuk memperkuat penerapan kebijakan. Selama ini ada kesan yang banyak mendapatkan sosialisasi penyederhanaan birokrasi adalah para pimpinan dan perangkat daerah yang menjadi leading sektor proses penyederhanaan birokrasi seperti BKD dan Ortal. Kedua, pelaksanaan monitoring. Hendaknya dilakukan dengan data yang akurat. Pengumpulan data yang digunakan tidak saja hanya berbasis dokumen, tetapi lebih bervariasi seperti survei, angket, dan wawancara. Ketiga, pembentukan desk evaluasi penyederhanaan birokrasi. Salah satu dari tugas desk evaluasi penyederhanaan birokrasi adalah melahirkan kebijakan pemberian penghargaan terkait program penyederhanaan birokrasi. Dari 3 alternatif yang disampaikan, penulis merekomendasikan ketiga alternatif untuk ditindaklanjuti sebagai agenda kebijakan jangka pendek. Penyusunan instrumen dan indikator monitoring dapat disusun di triwulan 3 tahun 2022, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan di triwulan 4 tahun 2022.